Halo para sahabat-sahabat masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tetap sehat, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam channel Pena Hukum. Pena Hukum bertujuan untuk belajar dan memberikan pencerahan kepada masyarakat. Jangan lupa like dan subscribe masyarakat Indonesia channel Pena Hukum ini. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. Masyarakat Indonesia yang sehat, yang selalu sehat, selalu semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tema tentang langkah pembagian warisan jika ayah meninggal. Apabila ibu masih hidup, maka pengurusan pembagian warisan jika ayah meninggal dapat dilakukan hanya untuk sekedar mengetahui berapa bagian dari setiap ahli waris. Berikut ini beberapa langkah untuk mengetahui pembagian tersebut. 1. Melakukan kesepakatan. Dalam melakukan pembagian warisan jika ayah meninggal, alangkah baiknya dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya konflik di antara ahli waris. 2. Menentukan ahli waris. Selanjutnya, buatlah daftar ahli waris untuk mengetahui pembagian harta waris. Lakukan perhitungan bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris dengan menerapkan aul, yaitu menyelesaikan kekurangan pada pembagian harta warisan pewaris. 4. Kelompok ahli waris. Selain itu, ada 2 hukum di Indonesia yang menjadi dasar dari pembagian warisan jika ayah meninggal, yaitu hukum waris Islam yang diatur dalam komplikasi hukum Islam atau KAHI, dan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Yang berlaku bagi masyarakat non-muslim. Berikut ini penjelasan selengkapnya. Menurut komplikasi hukum Islam atau KHI, yang berhak dalam pembagian warisan jika ayah meninggal adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris saat meninggal dunia, beragama Islam, serta tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Menurut hubungan darah, yaitu kelompok laki-laki terdiri atas ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dari kakek. Sedangkan untuk perempuan terdiri atas ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. B. Menurut hubungan pernikahan yang terdiri dari duda atau janda. Jika semua ahli waris masih hidup, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, kakek, nenek, dan ibu. Menurut hukum waris perdata. Selanjutnya, hukum waris perdata yang berlaku bagi masyarakat yang beragama non-muslim. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 832, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sejarah dan suami atau istri yang masih hidup.
Jika pewaris tidak memiliki sanak saudara atau istri, maka semua harta peninggalan pewaris menjadi hak milik negara. Sama halnya dengan KHI atau komplikasi hukum Islam. Dalam hukum waris perdata, ahli waris yang berhak menerima pembagian warisan jika ayah meninggal dibagi menjadi beberapa golongan. Di antaranya sebagai berikut menurut hukum waris perdata. Hukum waris perdata yang berlaku bagi masyarakat non-Islam. Kitab Undang-Undang Kamu Perdata pasal 832 tadi. Jika pewaris tidak memiliki sanak, saudara, atau istri, maka semua harta peninggalan pewaris menjadi hak milik negara. Di dalam hukum Kitab Undang-Undang KUHP Perdata ini adalah khusus ahli waris yang beragama non-muslim. Golongan 1, suami maupun istri serta keturunan pewaris berhak menerima warisan dengan jumlah bagian yang sama. Golongan 2, jika pewaris belum menikah dan tidak memiliki anak, maka yang berhak mendapat warisan adalah kedua orang tua, saudara kandung atau anak dari saudara pewaris. Golongan 3, jika pewaris tidak memiliki saudara kandung, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah keluarga dalam garis vertikal, misalnya kakek atau nenek, baik dari ayah maupun ibu dengan masing-masing setengah bagian. Golongan 4, semua anggota keluarga sejarah dalam garis vertikal yang masih hidup berhak mendapatkan warisan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Pena Hukum ini. Dan mudah-mudahan masyarakat mendapatkan pencerahan tentang tema pada kesempatan kali ini. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan dengan channel Pena Hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.